Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, masih bersama saya Tisto. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah API sederhana untuk login. Tapi sebenarnya API itu belum bisa gunakan karena masih belum sempurna, masih sekedar pengenalan how kita membuat sebuah API. Jadi kita lanjutkan untuk pembuatan API-nya karena kita ada login dan sebelum login itu sebenarnya kita harus ada membuat sebuah register karena di sini kalau kita lihat kemarin itu kita loginnya hanya sekedar untuk memanggil emailnya aja, validasinya itu hanya sekedar email. Sedangkan untuk login biasanya itu kita membutuhkan dua parameter. Parameter pertama adalah email, yang kedua harusnya itu password. Sedangkan kemarin password kita itu masih masih sekedar angka 1234, itu nggak boleh seperti itu, harusnya kita encrypt, nggak ada yang boleh tahu passwordnya. Nah, untuk itu kita nggak bisa langsung masukkan di database, kita harus membuat sebuah function register dulu. Jadi nanti ketika kita register itu nanti otomatis ada untuk passwordnya itu di encrypt, jadi nggak sembarangan. Jadi di sini kita, oh ya teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya ini saya nggak pakai Visual Studio Code, saya akan coba memakai PHP Storm. Sebenarnya sama aja teman-teman, nggak ada bedanya, cuma karena biar lebih familiar aja sih tangan saya dengan function-functionnya, tapi sebenarnya yang kita butuhkan kan cuma ngetik doang sih sebenarnya, nggak apa-apa. Nah di sini saya akan menggunakan PHP Storm, sama aja jadi tampilannya juga kita kan cuma membuka file-file di sini kan. Jadi ya teman-teman bisa lanjut menggunakan Visual Studio Code dan izinkan saya menggunakan PHP Storm. Jadi di sini kita harus membuat sebuah function lagi, public function, kita kasih nama register. Sama di sini kita masukkan request-request di dalamnya. Jadi nanti ketika ada parameter yang dikirimkan dari metode postnya itu nanti bisa kita tangkap di sini. Terus kalau sebelumnya kita menggunakan validasi sederhana seperti ini, kita akan menggunakan sebuah validasi yang disediakan oleh Laravel. Pertama kita buat variabel namanya validasi gitu ya. Validasi sama dengan kita ketik validator saya pakai yang Pajadas. Oh iya teman-teman, karena untuk menggunakan PHP Storm itu langsung ada auto importnya ya. Jadi nanti teman-teman import manual ini use Illuminate support Pajadas validator ini teman-teman ketik di atasnya, jangan lupa. Terus habis itu kita make, di dalam make ini kita masukkan request, kita ambil semua datanya all kayak gini. Ini untuk mengambil semua data yang dikirimkan dari API kita. Terus di sini koma kita kasih sebuah apa keterangan, misal yang kita butuhkan apa aja sih, misal di sini kan email. Nah untuk register itu di sini kita, kalau kita lihat di database kita, di model kita, di database-nya deh, di database migration user. Nah di sini yang dibutuhkan itu satu password, phone, email, sama nama. Nah untuk verification ini itu nullable, artinya boleh kosong. Remember token ini itu di generate otomatis biasanya, dan ini kosong dulu nggak masalah. Timestamp ini juga nanti di generate otomatis, jadi nggak perlu. Jadi yang akan kita kirim adalah name, email, password, sama phone, sama password. Dan diingat-ingat teman-teman ya, untuk name-nya ini itu isi-isinya itu harus sama. Misalnya name, email, teksnya itu harus sama persis, nggak boleh. Ya sebenarnya boleh, tapi lebih baiknya disamakan aja. Misal di sini email, di sini email, kita kasih keterangan. Misal di sini itu required, 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 terus koma, email wajib. Terus kita copy aja dari sini. Sama nanti ada nama, ada phone, ada. Jadi di sini name, email, phone, terus di sini password. Terus ada lagi teman-teman, biasanya untuk password itu kan ada keterangannya nih. Boleh boleh apa? Bisa harus berapa gitu kan. Misal nggak boleh kurang dari 6 atau nggak boleh kurang dari 8, biasanya kan gitu kan. Nah, ini bisa kita tambahkan aja di sini min gitu kan.
artinya minimal anggap saja kita 6. Jadi passwordnya itu minimal 6 karakter. Terus kemarin seperti yang ada di sini, email unik kayak gitu kan. Di sini juga bisa langsung kita kasih keterangannya unique way, bener nggak sih? Bener harusnya. Users. Jadi artinya phone itu unik di dalam tabel users, dalam tabel user kita ini, kita kasih keterangan bahwa ini loh phone-nya itu unik, nggak boleh ada yang sama gitu kan. Jadi ini kita copy, kita taruh di email juga. Oke, ini validasinya udah jadi. Terus kita cek if jika add validasi itu ada yang files, ada artinya ada ini nih, ada error gitu kan, ada yang nggak pas gitu kan. Jadi kita return di sini, returnnya itu kita tampilkan aja errornya apa gitu kan. Misal add validator, add validasi, kita ambil errornya, terus kita ambil semua all. Nah seperti ini. Atau bisa nggak sih first gitu? First. Coba kita ambil yang pertama, error yang pertama gitu kan. Terus kita coba aja dulu atau gimana ya? Ya udah kita coba aja dulu ya di Postman. Jadi di sini kemarin kita login, kita buat lagi di sini untuk register. Metodenya post ya teman-teman, jangan lupa. Dan di sini itu ada yang kurang, harusnya kita buat untuk di rootnya di API sama. Di sini kita copy, kita tinggal ganti aja di sini nama URL-nya atau nama rootnya, misal register. Terus sama untuk nama functionnya harus disamakan sama ini ya teman-teman, register. Di sini register. Oke, kita save. Terus kita ganti di sini register. Kita kirim. Nanti akan ada error. Errornya belum kita PHP artisan serve. Jadi untuk menjalankan Laravelnya jangan lupa dinyalakan PHP artisan serve-nya. Oke, coba kita kirim. Nah, di sini ada kok cuma satu doang. Sebentar. Validator bla 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 bla. Files salah. Coba all deh. Siapa tahu salahnya di situ. Send. Kenapa nggak terjadi apa-apa ya? Register. Coba ini saya return. Cek data. Send. Cek data. Ternyata di sini itu validasi files. Harusnya di sini ada keterangannya error harusnya. Add validate. Apa ya yang salah ya? Oh alah, di sini salah teman-teman, bukan required tapi required. Salah, U sama I-nya kebalik. Nah, seperti ini. Save. Coba kita kirim lagi. Nah, baru ada keterangan the name field is required, the email, bahwa artinya kita itu butuh name, email sama password. Coba di sini aku ganti ya. Jadi biar nggak berupa array ini, kita ambil coba first di sini. First kita coba lagi di sini send. Nah, the name field is required artinya name dibutuhin loh. Jangan lupa dikirim gitu kan. Jadi kita masukkan sini name, anggap saja Tisto, terus key-nya kita send, ada lagi email. Jadi harus kita isi semua, jadi biar tahu kita apa yang kita butuhkan. Email tisto@gmail.com, terus ada lagi phone. Di sini phone-nya itu saja 08 bla 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 gitu kan. Terus passwordnya 123456778. Oke, kita send. Nah, cek data artinya kita udah lolos nih, udah nggak ada validasi apapun gitu kan. Kalau kita anggap passwordnya nggak ada, kita butuh password, kita balikin gitu kan. Oke, terus nextnya kita harusnya errornya ini sekalian aja ya teman-teman. Errornya itu bukan seperti ini ya teman-teman, bukan kayak cuma sekedar
sekedar this password is required. Jadi kalau kita mau mengirimkan sebuah respon, itu responnya harus berupa JSON, teman-teman. Nah, ini tuh masih berupa string biasa. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah respon JSON? Pertama di sini itu kita cut di sini ya. Kita return respon, kita tik response application kalau nggak salah. Respon, di dalam respon ini kita pilih yang JSON. Nah, seperti ini. Terus kita baru masukkan si datanya itu apa. Misal biasanya itu kita kasih kodenya itu misal kodenya 200 gitu kan biasanya. Ada yang kode 200, 400 segala macam. Terus baru message-nya apa? Message-nya itu anggap saja ini tadi si validasi tadi kan kayak ini. Oke, coba kita kirim lagi, kita lihat hasilnya. Jadi tampilannya akan lebih bagus nih. Jadi seperti ini biasanya untuk sebuah respon, dan responnya itu berupa JSON. Jadi nanti ketika di Android-nya kita nangkapnya juga berupa JSON. Terus teman-teman di sini coba lihat ada status 200. Ini kelihatan nggak ya? Coba aku besarin gitu. Zoom in. Nah, ini responnya 200. Jadi biasanya harusnya ya teman-teman, harusnya sebuah error itu kodenya itu bukan 200 tapi biasanya itu 400. Jadi kalau kita lihat, kita coba buka ya di sebuah web gitu kan. Jadi kode respon JSON API. Nah, di sini biasanya ada keterangannya bahwa 1 sampai 900 itu informasi respon apa, sukses itu 200 sampai 209. Client error, server error itu ada. Pokoknya ada keterangannya. Jadi biar nanti kita itu juga tahu gitu kan, errornya itu kalau kodenya apa, nanti errornya apa. Biasanya itu lebih terstruktur kayak gitu. Jadi karena di sini kode responnya itu harusnya error, maka kita ganti di sini teman-teman. Di sini bukan 200 tapi 400 karena error. Terus di baliknya di sini kita kasih koma, kita kasih keterangan bahwa error 400 gitu. Kalau kita coba run lagi, nah di sini ada keterangan 400 bad request gitu teman-teman. Oke, next. Karena di sini kita udah punya respon errornya, kita buat lagi di sini untuk respon suksesnya. Oh ya, ini kan kita mau register ya, artinya kita mau membuat mendaftarkan user kayak gitu kan. Jadi kita buat sebuah user sama dengan kita panggil user modelnya ya teman-teman. Kayak ini tadi. Kayak ini user where. Jadi bukan where tapi di sini itu kita langsung ngecek create. Create nggak pakai create gini aja. Terus di dalamnya kita masukkan aja semuanya. Kita masukkan semuanya misal request $request all. Nah, seperti ini. Jadi kalau misal nanti terus kita cek deh, belum selesai, kita cek if add user, artinya nanti ketika ini si create-nya ini berhasil, maka kita akan apa namanya? Kita akan mengembalikan sebuah return JSON yang dimana dia sukses. Nah, kalau sukses 200 gitu kan. Terus untuk responnya apa? Responnya sebentar, di sini saya kasih di sini. Oke, ini kita hapus karena nggak perlu. Jika berhasil kita kodenya 200. Terus message-nya apa? Message-nya selamat datang, misal selamat datang user gitu kan. Selamat datang si nama dari user itu tadi. Misal add user name. Jadi ini untuk mengambil si namanya ya teman-teman. Terus kalau gagal berarti ada yang salah nih. Kita kembalikan aja error terjadi kesalahan. Udah, tapi biasanya jarang sih. Nah, karena ini harusnya sebenarnya status 200 ini nggak perlu diketik karena emang defaultnya itu sudah 200, jadi dibiarkan aja karena sukses. Oke, coba kita send datanya. Send. Nah, password is required. Oke, kita aktifkan ini. Send lagi. Oke, selamat datang Tisto. Misalnya di sini aku kasih apa ya? Tisto W gitu kan. Terus kita send.
maka ada error. Kenapa? The email has already been taken. Artinya ini loh emailnya udah dipakai, jangan digunain gitu kan. Kita ganti aja tisto1 pasti, terus nanti phone-nya pasti error juga, the phone has already been taken, karena emang phone itu unik, nggak boleh ada yang sama. Kita send, oke, selamat datang tistow, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita buka di database-nya, di sini localhost database, di mana? Di marketplace, di user. Nah, ini phone udah masuk semua tistow, tapi kalau teman-teman lihat di sini passwordnya itu masih stringnya kelihatan. Passwordnya masa kita bisa lihat password user kita, kan nggak boleh sebenarnya, itu dilarang oleh pemerintah, nggak boleh harusnya. Password itu tidak boleh diperlihatkan. Dan caranya bagaimana untuk menyembunyikan tuh password. Jadi di sini itu kita tidak langsung dimasukkan semua ya teman-teman. Kita nggak langsung masukkan semua, tapi kita bisa menggunakan function lain, namanya itu array merge. Kalau nggak salah, array marque underscore marque. Kalau nggak salah seperti ini. Buka kurung, baru kita masukkan tadi si request all-nya. Di sini array merge, bukan marque tapi merge. Nah, udah nggak error. Nah, di sini bisa kita custom teman-teman. Misal tadi si password kan, passwordnya itu biar dia ke encrypt, itu kita ganti password. Terus kita kasih value-nya itu untuk mengencrypt sebuah password itu kita bisa menggunakan bcrypt. Terus baru kita masukkan kalau request all itu artinya kita mau memasukkan semua datanya. Terus kalau kita mau ngambil satu data, misal kayak gini, kita ambil aja emailnya, gitu kan. Nah, karena kita bukan email yang kita mau masukkan ya, tapi password. Jadi kita mau encrypt nih passwordnya, password. Nah, seperti ini kita nggak perlu. Oke. Cuma seperti ini. Jadi nanti kalau kita misal membuat si user baru, misal ini user 2, com 2, terus di sini tisto 2. Si phone-nya juga kita ganti, kita send. Oke, selamat datang tisto 2. Terus kalau kita lihat di database-nya, sheet. Nah, dia udah tersembunyi. Jadi ini adalah bcrypt-nya, artinya di encrypt-nya. Ini enkripsinya password kita yang satu bla 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 ini jadi seperti ini teman-teman. Gitu. Nah, terus ini kita sudah berhasil membuat sebuah API register. Ini saya rapikan sedikit ya teman-teman. Jadi kalau misal di sini respon ini itu kan sama kan, sama ini sama, tinggal berubah message-nya doang. Ini tuh bisa kita rapikan. Cara merapikannya itu kita membuat sebuah public function, namanya itu misal error, untuk menghandle errornya. Oke, terus sama kita parsing sebuah message di sini. Message, terus kita copy ini, kita taruh di dalam sini teman-teman. Nah, baru si errornya ini kita masukkan di sini. Jadi kalau kita mau manggil itu kita nggak perlu respon bla 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 terlalu panjang, kita panggil aja this add this, terus error, kita masukkan pesannya, terjadi kesalahan. Oke, nanti hasilnya sama aja. Misal di sini ini kita copy aja, terus kita ganti error, masukkan datanya, apa pesannya. Jadi nanti errornya itu bisa ya kayak sebelumnya, cuma karena udah kita jadikan satu di sini, jadi manggilnya itu lebih simpel, tinggal manggil this error terus isinya apa kayak gitu, sama aja sebenarnya. Misal di sini passwordnya aku hilangin, send, nah sama aja kan, nggak ada, sama aja, cuma untuk lebih memperbagus. Oh, harusnya sorry teman-teman, salah, bukan di sini, bukan di param tapi di body, harusnya itu lebih tepatnya itu di body. Kita masukkan ke form data. Nah, harusnya di sini. Ini salah, bukan di sini harusnya teman-teman. Bukan di param, tapi bisa sih, tapi enggak bener. Harusnya di body, di form data, teman-teman masukkan datanya. Nanti sama aja. Send. Baru sadar. Nah, seperti ini. Oke, sudah di sini. Next-nya di sini
Untuk respon suksesnya ini harusnya bukan seperti ini. Sama sih, harusnya emang seperti ini, cuma bisa kita ganti nih data. Kita mau mengeluarkan semua data user tadi, apa sih yang udah kita kirim tadi gitu kan. Jadi kita masukkan semua, harusnya di sini data. Ini API base-nya kesusunan itu emang ada code, message, sama datanya itu apa sih kayak gitu kan. Jadi kalau kita berhasil ini emailnya aku ganti send. Nah, jadi datanya itu kelihatan kelihatan apa sih yang kita kirim kayak gitu. Nah, si message success ini juga bisa kita persingkat. Jadi nanti kalau di mana di login ini juga menggunakan success, bisa kita gunakan ulang public function success. Ini kita copy aja. Copy, kita masukkan di dalam sini. Add data. Jadi kita masukkan datanya di sini. Terus si message-nya ini kita buat sebuah message yang dimana dia punya default value. Default value-nya itu success misalnya. Success. Jadi ini kita taruh di sini untuk message-nya. Nah, seperti ini. Jadi nanti default-nya itu kalau kita nggak kirim ya, kita coba dulu success this datanya kita masukkan langsung, datanya itu si user tadi, yang kita butuhkan adalah user, tanpa kita mengirim, tanpa kita mendefinisikan si message-nya. Nanti message-nya itu cuma ya sukses gitu aja. Oke, kita coba lagi. 2 0 send, maka message-nya sukses. Tapi kalau kita mau, ini aku ubah dulu biar cepat. Kalau misal message-nya ini kita rubah, kita tambahkan value-nya itu, kita kasih misal ya, selamat datang, selamat berbelanja, selamat datang, namanya user tadi, titik, add user, dollar user name. Maka nanti kembali lagi bahwa nih message-nya itu selamat datang gitu. Oke, kita send. Sip. Pun order dipintakan. Send. Oke, selamat datang Tisto 2. Seperti itu teman. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kita rubah juga di sini nih si loginnya ini. Loginnya itu kita pakai validasi ini. Ini kita copy aja validasinya. Kita taruh di sini. Yang kita butuhkan hanya email sama password, tapi cuma require doang. Nggak perlu ini unik-uniknya ini nggak kita gunain, karena masa unik passwordnya. Udah kita kasih tahu aja kalau minimal itu 6. Terus validasi, ini errornya juga udah dapat. Terus untuk selamat datang ini sama, kita tinggal sukses, kita panggil sukses, di sukses kita kembalikan data usernya, message-nya kita kosongin aja nggak masalah, atau kita mau dikasih juga nggak masalah teman-teman. Kalau error kita kasih error isinya user tidak ditemukan, gini teman-teman. Oke. Terus kita coba login, kita send, maka the password field is required. Passwordnya kita 1 2 3 4 5 6 7 8. Send. Oh sorry, password terusnya. Password 1 2 3 4 5 6 7 8. Send. User tidak ditemukan. Artinya sebenarnya di sini itu ada yang salah teman-teman. Bukan hanya sekedar email bla 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 ini. Bisa sih sebenarnya. Ini kita ganti Tisto. Send. User, kok kenapa masih user? Oh, koma. Send. Nah, tapi di sini password mau dimasukkan nggak dimasukkan itu harusnya salah. Misal di sini aku pakai 80. Nah, tetap berhasil, harusnya kita ada validasi passwordnya. Nah, di sini di emailnya ini belum kita kasih validasi passwordnya itu apa sih harusnya gitu kan. Belum kita kasih tahu itu. Caranya itu kita bisa di sini user, kita cek lagi di sini. If, artinya kan di sini kita udah dapat usernya nih, udah ketemu usernya. Terus kita cek si password user, kita cek passwordnya. Oh bukan gini, bukan cek ini, tapi kita bisa menggunakan bawaan dari Laravel juga, password verify.
Ini kita pakai password verify. Di sini tinggal kita masukkan nih si add request passwordnya, password, terus koma kita samakan dengan kita cek dengan si password di usernya. Add password password juga password. Nah, seperti ini. Jika verify baru kita kasih respon sukses. Jika gagal artinya passwordnya itu ini loh passwordnya salah gitu kan, kita return error. This errornya password salah, password tidak password salah gitu, salah. Oke, coba kita cek di sini send. Nah, password salah, kita coba 0, password salah. Kenapa salah? Karena coba ya kita lihat di sini. Si user Tisto itu passwordnya 123478. Tapi kenapa kok salah? Padahal ini udah sama nih, udah sama 123 sampai 8. Tapi kenapa masih salah? Karena password di sini itu mana tadi ya? Password di sini password verify itu dia hanya dia butuh enkripsinya. Jadi password di sini itu harusnya udah kayak gimana ya? Ngecek yang di encrypt. Sedangkan di sini itu di database itu passwordnya bukan di encrypt tapi password biasa, password teks biasa. Makanya salah. Kalau kita misal menggunakan Tisto 2 ini yang dia udah di encrypt maka dia akan benar. Misal kita pakai Tisto 2 ya. 2 send. Nah, baru benar karena passwordnya itu password yang encryptan. Tapi kalau menggunakan password yang awal tadi itu dia akan salah. Jadi nanti teman-teman ubah aja untuk password encryptnya. Misal ya contoh di sini. Ini aku copy aja, aku masukkan ke dalam sini. Aku enter yang tadinya salah. Terus aku send. Nah, dia benar. Itu kalau kita gunakan password lain salah. Oke, seperti itu. Kayaknya di sini dari login sama register salah ini. Login sama register kita udah benar API-nya, udah nggak ada masalah. Dari sisi validasi sampai handling error dan suksesnya itu sudah benar dan responnya juga emang harusnya seperti ini. Kalau salah itu kalau misal ada error kodenya itu bukan 200 teman-teman, harusnya 400 errornya ini harusnya 400 teman-teman. Nah, kayak gini. Coba kita send. Nah, kode 400 status bad request. Message-nya password salah. Oke, sudah benar. Oke, mungkin itu aja dulu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar atau DM saya di Instagram. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.